Saya orang yang harus disalahkan juga, makanya terjadinya pernikahan mereka waktu itu. Apa pertanyaannya? Ya enggak minta tisu. Nggak, udah. Apa pertanyaannya, Pak? Iya. Yang dirasakan ya udah pasti semua semua ibu merasakan dan pasti mengerti apa yang saya rasakan. Sekarang saya mau tegaskan kembali apa yang diucapkan suami saya, bahwa itulah memang yang saya lontarkan, yang saya minta sama Tuhan saya. Saya bilang, ya Allah, mungkin saya sebagai manusia tidak baik, tapi izinkan saya menagih rasa sakit ini nanti di atas sana. Dan saya sudah sampaikan juga sama Alma, saya sesakit itu. Ya, kalau mau ditarik ke belakang ini sudahlah, kasarnya mungkin saya orang yang harus disalahkan juga, makanya terjadinya pernikahan mereka waktu itu. Tolong blok, hilang semua akses yang bisa berhubungan dengan manusia tersebut, makhluk tersebut, dalam bentuk apapun untuk ibu. Ya, itu aja, Nak. Salah satunya saya mengajarkan anak laki-laki saya untuk tahu bagaimana cara bersikap terhadap seorang perempuan. Apapun kekurangan dan kesalahan perempuan tersebut, seorang laki-laki pantasnya bersikap seperti apa. Ya, karena apalagi ketika dia sudah menjadi seorang suami, ya itu tanggung jawabnya itu adalah untuk memperbaiki, menegur secara baik-baik dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi efeknya salah satunya menurut saya ini efek baik ya, adalah insya Allah saya mengajarkan anak laki saya bagaimana dia harus bersikap terhadap seorang perempuan, siapapun perempuannya. Karena saya selalu tekankan, selalu ingat ibu, selalu ingat kakak ketika kamu mau melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap perempuan. Itu sih salah satunya. Seberapa besar sebenarnya hubungan ibu sama ayah buat kamu kala itu? Capek nangis terus. Iya udah terus pokoknya ya itu sih, aku juga minta sarannya tadi, aku juga jujur aku udah minta ya, aku bahkan minta sama suamiku untuk next ke depan ketika kasarnya apapun kasusnya ibaratnya ya yang bersinggungan dengan makhluk ini ya, walaupun kita mampu menolong mungkin lawannya dia atau apa, aku sampai minta tolong tidak usah, karena buat saya pribadi saya aja mengibaratkan saya tidak pernah tahu bahwa makhluk tersebut pernah ada di dunia ini. Itulah sampai batasan saya terhadap manusia ini, manusia atau makhluk ya. Jadi udah cukup. Oke. Ya, cukup ya teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih. Nggak perlu dikasih lihat ya. Ya udah kok, udah saya udah lihat. Enggak ada. Ya, enggak ada. Kalau di dunia ya beruntunglah dia kenal saya udah menjadi orang hukum lah, itu aja intinya. Jadi saya tunggunya dia di akhirat aja ntar untuk bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan kepada anak dan keluarga kami, itu aja. Saya tunggu dia di akhirat.
Iya, 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 iya. Saya bilang dia beruntung karena saya orang hukum. Mungkin kalau saya misalnya ketua gangster ya atau saya mafia, ya ceritanya mungkin beda ya, gitu loh. Dia beruntung aja. Saya orang hukum. Jadi saya tunggu dia di akhirat aja. Ya memang, disitulah akhlak anak saya, ya meminta maaf terlebih dahulu di 2018. Salma meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya, bapaknya dan ibunya. Si Taki, saya yang anterin soalnya. Jadi saya dilihat di situ, saya kaget, anak saya kayaknya baru belajar agama ya, tapi kok dia bisa gitu loh, bisa mempunyai itikat baik, meminta maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya si Taki ini. Terus menyusul nggak lama minta maaf sama si Takinya. Sementara yang katanya, yang terlihat keluarganya nih agamis, nggak ada tuh ngubungin saya. Bapaknya kek, Takinya kek, nggak ada hubungin saya. Secara laki-laki jantan dan gentle gitu loh. Besan, ini anak kita kayaknya udah nggak bisa bareng nih. Apa kayak gitu, nggak ada. Nggak ada sampai detik ini. Termasuk si Takinya, nggak ada. Dan udah, kami juga nggak berharap kok. Ya, kami juga sudah tidak mau. Iya. Sesakit ibunya dia ditinggal bapak. Sesakit apa ya? Sakit Mas, pasti sakit. Udah saya nggak bisa jelaskan sesakit apa. Tapi yang gini loh ya, sebenarnya tuh mereka tuh kalau menurutku ya, mereka tuh ngerti nggak sih bahwa kami tuh bukan keberatan kasar, oh nggak pengen ya anaknya dicerain, bukan itu, cuma secara beradab aja sebagai manusia kepada manusia lain, bagaimana sih, kan ketemunya kan baik-baik, misalnya baik-baik itu saja ya. Mohon bisa nikah sama anak saya gimana? Iya, itu aja gitu loh. Jadi jangan sampai salah persepsi ya, oh ini belum move on ya, oh ini nggak rela ya dicerai. No, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tapi apa nih yang bikin sakit? Apa yang bikin tidak termaafkan sampai kapanpun? Caranya. Itu aja. Itu. Itu sih. Dia bilang menjaga perasaan istrinya. Anak gua dulu istrinya dia bukan? Hah? Anak gua dulu istrinya dia bukan? Dia jaga nggak perasaannya dia? Udah jangan lebih-lebih ya, Taki ya. Saya ada batasnya. Ya, sebenarnya untuk masalah menjaga perasaan istrinya juga aku ngomong kok ke dia. Selalu setiap kali ada obrolan itu aku pasti melibatkan istrinya, istrimu apa kabar gitu. Jadi aku tidak pernah tidak menghormati pasangan dia saat ini gitu. Bisa dihormatin juga nggak perlu lah orang kayak gitu. Ya sebagai perempuan aja, rasa sebagai perempuan gitu. Apanya? Ya karena semuanya ini kan nggak semata-mata aku jadi pribadi yang seperti ini ya. Didikan orang tua di situ dan ibuku selalu mengajarkan aku untuk menghormati perempuan lain juga gitu. Jadi ya begini hasilnya, menghormati perempuan lain bisa. Ya pesannya lagi-lagi saya cuma bilang ya, saya tunggu kamu di akhirat, udah itu aja. Nah, itu.